Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah. Di sebuah kota kecil di Cina, hiduplah sepasang suami istri bernama Zhang Wei dan Li Mei. Keduanya dikenal sebagai umat Kristen yang taat. Zhang Wei adalah seorang pengusaha kecil yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sementara Li Mei adalah seorang guru sekolah dasar yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Mereka berdua saling menghadiri kebaktian di gereja lokal dan aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Setiap minggu, mereka selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan mengikuti ibadah bersama jemaat lainnya. Mereka ini telah lama menikah selama beberapa tahun tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan agar suatu hari nanti diberikan seorang anak sebagai anugerah yang paling berharga dalam hidup mereka. Keinginan itu semakin kuat terutama ketika mereka melihat teman-teman gereja mereka yang sudah memiliki anak. Setelah bertahun-tahun menanti, doa mereka akhirnya dijawab. Li Mei dinyatakan hamil dan berita itu disambut dengan sukacita besar oleh pasangan tersebut. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa syukur mereka kepada Tuhan dan segera membagikan kabar gembira itu kepada jemaat di gereja. Kelahiran anak ini dirasakan sebagai sebuah mukjizat dan karunia yang sangat besar. Ketika hari kelahiran anak itu semakin dekat, Zhang Wei dan Li Mei mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka mulai memikirkan nama yang indah untuk bayi tersebut. Dan yang paling penting, mereka merencanakan acara pembaptisan di gereja. Setelah bayi itu lahir, mereka sangat ingin anak mereka dibaptis di gereja agar mendapatkan berkat dan perlindungan Tuhan sejak kecil, seperti yang mereka yakini dalam ajaran Kristen. Mereka berbicara dengan pendeta gereja dan semuanya disiapkan dengan hati-hati. Keluarga dan teman-teman dekat diundang untuk menghadiri acara pembaptisan yang akan diadakan segera setelah bayi mereka lahir. Bagi Zhang Wei dan Li Mei, ini adalah momen yang sangat penting, sebuah langkah pertama yang membesarkan anak mereka dengan nilai-nilai Kristen yang kuat. Namun mereka tidak pernah menduga bahwa peristiwa yang menanti di hari pembaptisan tersebut akan mengubah seluruh hidup mereka secara dramatis dan mengejutkan seluruh komunitas gereja mereka. Pada suatu pagi di bulan Juni, tahun 1988, lahirlah seorang bayi laki-laki yang menjadi anugerah terbesar dalam hidup mereka. Tangisan pertama bayi itu menjadi musik terindah yang pertama kali mereka dengar. Bayi itu tampak sehat dan kuat dengan wajah mungil yang bersinar. Li Mei merasa sangat bersyukur karena persalinan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Zhang Wei berada di sisinya sepanjang waktu dan ketika ia menggendong anak mereka untuk pertama kalinya, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Mereka menamai anak mereka berdasarkan tradisi keluarga Zhang yang percaya pada pentingnya memberikan nama yang mengandung harapan dan kekuatan. Nama yang mereka pilih adalah Zhang Ming, yang berarti cahaya terang sebagai simbol bahwa anak ini akan membawa terang dan berkah bagi keluarga mereka. Setelah kelahiran Zhang Ming, Zhang Wei dan Li Mei segera mulai mempersiapkan acara pembaptisan. Ini adalah momen yang sangat dinantikan karena mereka ingin memastikan bahwa anak mereka menerima berkat dari Tuhan sejak dini. Hari pembaptisan Zhang Ming menjadi momen yang sangat mereka nantikan, sebuah awal perjalanan spiritual bagi sang anak. Namun, di balik kebahagiaan itu, tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa hari tersebut akan membawa lebih dari sekedar kebaktian pembaptisan biasa, tetapi sebuah kejadian luar biasa yang akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Untuk acara pembaptisan, mereka memilih hari yang cerah di akhir pekan, sehingga lebih banyak keluarga dan teman-teman yang bisa hadir. Li Mei yang penuh perhatian terhadap setiap detail mulai mempersiapkan kebutuhan untuk acara ini. Zhang Wei juga sibuk dengan persiapan di gereja. Ia berbicara dengan pendeta mereka, Pastor Li, yang sangat dihormati oleh seluruh jemaat. Pastor Li sudah mengenal Zhang Wei dan Li Mei selama bertahun-tahun dan sangat bersemangat untuk mempersiapkan pembaptisan ini. Bersama-sama mereka memastikan semua persiapan di gereja sudah lengkap. Air suci, lilin, dan tempat untuk prosesi pembaptisan sudah disiapkan.
Hari yang dinanti-nantikan pun akhirnya tiba. Pagi itu, Zhang Wei dan Li Mei bangun lebih awal dari biasanya. Mereka merasakan campuran antara kebahagiaan dan haru karena hari besar bagi anak mereka telah tiba. Li Mei dengan hati-hati menandai Zhang Ming dalam pakaian pembaptisan putih yang bersih dan indah, simbol dari kesucian dan awal baru dalam iman. Zhang Wei tak henti-hentinya tersenyum sambil menggendong anaknya yang tampak begitu damai. Keluarga besar mulai berdatangan sejak pagi. Kakek, nenek Zhang Ming, paman, bibi, serta sepupu-sepupunya datang membawa hadiah dan doa, memberikan restu kepada bayi kecil itu. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik mereka, tanda bahwa acara ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Ada kegembiraan yang tak terbendung di antara mereka, dan perbincangan ringan memenuhi rumah Zhang Wei dan Li Mei sebelum mereka berangkat menuju gereja. Ketika mereka tiba, lonceng gereja berdentang dengan lembut, mengiringi jemaat yang masuk dan mengambil tempat duduk mereka. Zhang Wei dan Li Mei berjalan ke depan altar dengan perasaan haru, sementara jemaat gereja menanti dengan tenang. Suasana dalam gereja terasa sangat hikmat. Semua orang bisa merasakan rasa syukur yang mendalam atas kelahiran bayi ini dan harapan besar untuk masa depannya. Pastor Li memulai kebaktian dengan doa, meminta berkat dari Tuhan atas anak yang akan dibaptis. Suaranya lembut dan penuh dengan rasa hormat. Jemaat menundukkan kepala, bergabung dalam doa bersama. Suasana gereja dipenuhi dengan rasa damai dan ketenangan. Semua orang bersiap menyaksikan momen sakral ini. Ketika doa selesai, Pastor Li meminta Zhang Wei untuk membawa Zhang Ming ke depan altar. Zhang Wei mendekat sementara jemaat tetap diam. Dalam keheningan yang penuh dengan rasa syukur, mata jemaat tertuju pada bayi yang akan menerima air suci. Momen yang akan membawa anak itu lebih dekat kepada Tuhan menurut ajaran agama Kristen yang mereka anut. Saat suasana gereja semakin khusyuk, Pastor Li berdiri di depan altar dengan tangan terangkat, mengundang jemaat untuk berdoa bersama. Suara doanya lembut namun penuh dengan makna, memohon perlindungan dan bimbingan dari Tuhan bagi bayi yang akan dibaptis. Jemaat gereja yang terdiri dari keluarga, teman, dan jemaat setia menundukkan kepala mereka, mengikuti doa tersebut dengan penuh kesungguhan. Mata mereka terpejam, hati mereka tertuju pada momen sakral yang akan segera terjadi. Setelah doa selesai, Pastor Li mengundang Zhang Wei untuk membawa Zhang Ming lebih dekat ke altar. Zhang Wei perlahan maju dan jemaat membuka mata mereka, menatap dengan penuh harap dan kebahagiaan. Semua mata tertuju pada bayi kecil itu yang akan segera menerima air suci, yang menjadi simbol awal perjalanan spiritualnya dalam iman Kristen. Pastor Li kemudian mengambil air suci yang telah dipersiapkan dalam sebuah mangkok kecil dari perak. Ia mengangkatnya setinggi-tingginya, mempersembahkannya kepada Tuhan sebelum menunduk kembali untuk melanjutkan prosesi. Suasana gereja semakin hening dan hanya suara lembut Pastor Li yang memecah keheningan. Namun, saat Pastor Li mendekatkan mangkok air itu ke dahi Zhang Ming, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Zhang Ming yang sejak awal sangat tenang, mendadak menangis keras, seolah menolak air pembaptisan yang akan menyentuh dahinya. Ceritanya mengejutkan semua orang yang hadir. Suasana gereja yang semulanya damai berubah menjadi kebingungan. Pastor Li tertegun sejenak, tidak menyangka bayi itu akan bereaksi seperti itu. Jemaat mulai saling berbisik, heran dengan apa yang terjadi. Namun tangisan bayi itu tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, di tengah jeritannya yang kuat, terdengar suara lain yang jauh lebih mengejutkan. Zhang Ming, bayi yang baru berusia beberapa bulan, tiba-tiba berhenti menangis, dan dengan suara yang jelas ia berkata, "Allah, Muhammad." Seketika semua orang di gereja terdiam, mata semua jemaat melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Suara itu begitu jelas, keluar dari mulut bayi yang seharusnya belum bisa berbicara. Zhang Wei dan Li Mei membeku di tempat, tidak sanggup berkata-kata. Sementara Pastor Li berdiri mematung dan mangkuk air suci itu masih berada di tangannya. Tak seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Peristiwa itu terasa begitu tidak masuk akal, seolah-olah dunia di dalam gereja itu telah berubah dalam sekejap. Jemaat yang hadir mulai merasakan ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi.
sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di hari pembaptisan ini. Reaksi jemaat gereja pun beragam. Sebagian dari mereka berbisik-bisik satu sama lain, mencoba memahami kejadian luar biasa tersebut. Ada yang mulai merasa bahwa ini adalah tanda dari Tuhan, sementara yang lain merasa takut dan bingung, tidak tahu bagaimana harus merespon. Sebagian jemaat mulai merasa bahwa peristiwa ini adalah pertanda dari Tuhan, meskipun mereka belum bisa sebenarnya memahami apa maknanya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa bayi Zhang mungkin adalah jelmaan Yesus. Mengingat dalam ajaran mereka, Yesus adalah anak yang dilahirkan dalam mukjizat. Namun kata-kata Allah dan Muhammad menimbulkan kebingungan besar di antara mereka. Ada juga yang merasa cemas dan tidak nyaman. Mereka mulai meragukan apakah yang mereka saksikan adalah sesuatu yang baik, atau justru peringatan akan sesuatu yang lebih besar. Pastor Lee mencoba menenangkan jemaat dengan melambaikan tangan, meminta mereka untuk tetap tenang, tetapi bahkan dirinya sendiri merasa tidak yakin dengan apa yang harus dikatakan. Tetapi di tengah jemaat yang hadir pada hari itu ada seorang pria muslim bernama Abdul, yang hadir karena diundang oleh seorang teman Kristen yang ingin mengenalkannya kepada komunitas gereja. Abdul adalah seorang muslim yang taat, tetapi ia dikenal sebagai sosok yang terbuka dan penuh toleransi terhadap perbedaan agama. Dengan perlahan, Abdul bangkit dari tempat duduknya dan berjalan maju ke arah altar. Langkahnya tenang, dan ia merasakan setiap tatapan heran dari jemaat gereja yang kini tertuju padanya. Ketika sampai di depan, ia berhenti sejenak mengamati suasana di sekelilingnya. Wajah-wajah jemaat tampak bingung, bahkan sebagian dari mereka mulai merasa takut. Namun Abdul tahu bahwa ia harus berbicara, karena apa yang terjadi adalah tanda dari Allah. Dengan tenang dan lembut, Abdul berkata, "Saudara-saudara sekalian, saya bukan pendeta atau pemimpin agama di sini, tetapi saya adalah seorang muslim. Saya percaya bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah tanda dari Allah. Bayi yang berbicara tadi menyebut nama Allah dan Muhammad. Dan ini bukanlah hal yang bisa kita abaikan begitu saja. Karena dalam Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusannya. Saya yakin bahwa peristiwa ini adalah betul-betul dari Allah, bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk merenungkan kembali keyakinan kita dan mencari kebenaran sejati." Beberapa jemaat mulai menggelengkan kepala, sementara yang lain terdiam dalam keterkejutan. Pastor Lee tampak terdiam, belum memberikan tanggapan atas pernyataan Abdul. Abdul tahu bahwa pesan ini sangat sulit untuk diterima oleh sebagian besar yang hadir, tetapi ia merasa bahwa ia telah menjalankan kewajibannya untuk menyebutkan kebenaran yang ia yakini. Setelah Abdul selesai berbicara, suasana gereja menjadi semakin tegang. Jemaat gereja tampak saling bertukar pandang dengan kebingungan yang jelas tergambar di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus percaya kepada siapa, apakah kepada Pastor Lee yang selama ini mereka anggap sebagai pemimpin spiritual, atau kepada Abdul yang telah memberikan penjelasan yang sangat logis dan kuat tentang peristiwa yang baru saja mereka saksikan. Pastor Lee terdiam di depan altar, wajahnya menunjukkan perasaan campur aduk sebagai seorang pemimpin gereja yang taat. Ia telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan prosesi pembaptisan. Di sisi lain, banyak jemaat yang mulai meragukan keyakinan mereka. Kejadian ini terasa begitu nyata dan tidak bisa diabaikan. Zhang Wei dan Li Mei juga berada dalam kebingungan yang mendalam. Sepanjang hidup mereka telah mendedikasikan diri pada keajaran Kristen. Namun apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri membuat mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Li Mei menangis pelan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara Zhang Wei menatap kosong ke arah bayi mereka yang kini tidur nyenyak di pelukannya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah berjam-jam berada dalam kebingungan, diskusi antar jemaat gereja mulai menghangat. Para anggota jemaat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, saling berbagi pandangan dan perasaan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Beberapa merasa bahwa mereka telah menyaksikan mukjizat, sementara yang lain merenungkan pernyataan Abdul dan mencoba memahami makna di baliknya. Suasana ini penuh ketegangan dan harapan. Zhang Wei dan Li Mei masih saja terdiam, mulai merasakan gelombang perasaan baru. Mereka menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang pembaptisan anak mereka, tetapi juga tentang perjalanan iman yang lebih dalam.
Li Mei menggenggam tangan suaminya dengan erat, seolah meminta kekuatan untuk melangkah ke arah yang tidak pasti ini. Zhang Wei menatap bayi mereka yang kini tertidur lelap. Abdul yang masih berada di depan melihat ketegangan di wajah jemaat. Ia menunggu momen yang tepat untuk menyampaikan pesan pentingnya. Saudara-saudara, Allah menginginkan kita untuk saling memahami dan menemukan kebenarannya. Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan jalan yang lebih dekat dengannya. Kata-kata Abdul menyentuh hati banyak orang, dan saat itu juga mereka mulai merasakan sesuatu yang dalam. Mereka melihat betapa tulusnya ajakan Abdul dan ada perasaan bahwa mungkin inilah panggilan dari Tuhan. Keseimbangan antara ketakutan dan harapan pun menjadi semakin nyata. Setelah berdebat panjang dan mendalam, jemaat gereja mulai merasakan panggilan yang kuat untuk melakukan perubahan. Ada rasa ingin tahu yang mendalam, dan banyak dari mereka merasa bahwa mereka tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja mereka saksikan. Perlahan-lahan keputusan untuk beralih ke agama Islam mulai terbentuk di dalam hati mereka. Momen itu pun tiba dengan suara tegas Zhang Wei berdiri dan berkata, "Jika ini adalah tanda dari Allah, maka kita harus mengikutinya. Saya dan Li Mei ingin mengucapkan syahadat dan masuk Islam." Tepuk tangan dan sorakan terdengar di antara jemaat, dan banyak yang mulai merasa tertegak untuk melakukan hal yang sama. Abdul segera merespon, mengharapkan mereka untuk menyusun barisan. Satu persatu orang mulai mendekat ke altar, berbaris dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dengan hati yang berdebar, semua jemaat yang hadir mulai mengucapkan syahadat secara serentak. Suara mereka bergema di alam gereja. Ketika syahadat diucapkan, momen itu terasa sakral dan penuh makna. Zhang Ming, bayi yang sebelumnya menolak untuk dibaptis, kini menjadi simbol baru dari iman yang baru lahir dalam diri orang-orang ini. Suasana gereja pun dipenuhi dengan aura spiritual yang kuat, menyatukan semua yang hadir dalam kepercayaan yang sama. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, kisah ini berakhir dengan seluruh jemaat yang dulunya merupakan pengikut Kristen kini telah menjadi Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.